Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik tip mengatasi perut kembung, begah, sembelit, perih ya, dan pembahasannya. Teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mengatasi perut kembung, begah, sembelit ya, perih dan lain sebagainya, sensasi di dalam perut ya. Perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat ya, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini ya, yaitu tentang perut kembung, begah, sembelit, perih ya. Karena apa? Karena sensasi-sensasi ini cukup lama saya alami ya, sehingga saya punya pengalaman bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu hingga bisa membaik gitu, seperti itu. Nah, oleh karena itu ini penting untuk kita simak ya sampai dengan selesai supaya teman-teman tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling berhubungan, saling melengkapi, akhirnya memperlengkap ya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis. Nah, dengan referensi yang komplit ya, akhirnya akan mempermudah kita untuk keluar dari jeratan gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis, sehingga menjadi cepat membaik atau cepat sembuh total. Nah, kembali kepada topik teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya sensasi pokok ya, sensasi pokok yang sering kita alami kepada ya kita semua lah ya, yang khususnya mengalami penderitaan asam lambung ya. Nah, ini biasanya sensasi-sensasi pokok itu seperti itu. Jadi perut merasa kembung ya, begah, kemudian merasa sembelit, perih ya. Ini bahkan di awal-awal fase permulaan itu saya juga mengalaminya ini ya. Jadi rasanya perut itu hariannya seringnya kembung, entah itu sudah makan atau belum makan, itu sama saja kembung itu. Nah, apalagi setelah makan ya, belum makan saja kadang si perut sudah merasa penuh, sudah merasa kembung, itu seperti itu. Nah, ketika mengalami sensasi-sensasi seperti itu memang alangkah efektifnya di dalam kita istilahnya berikhtiar ya, itu ketika memang kita menyadari sebabnya ya. Contohnya perut kembung itu bisa terjadi karena mungkin kita salah makan ya, atau mungkin makan tidak seimbang, atau mungkin pola makannya kurang baik ya, itu bisa jadi ya. Atau bisa juga perut kembung itu karena mungkin kita kecapean ya atau bisa juga sebab secara psikis ya. Perut kembung itu bisa dipicu dari segi pikiran dan perasaan kita ya. Ketika pikiran kita sedang banyak beban, banyak yang dipikirkan ya, nah akhirnya respon lambung ya seperti itu ya, sehingga
ujung-ujungnya muncul sensasi kembung ya, menjadi begah, menjadi sembelit, itu seperti itu. Atau ketika perasaan kita sedang merasa tidak baik-baik saja ya, contohnya kita habis marah-marah ya, kita memendam emosi ya, kita memiliki luka batin yang kadang kita sendiri itu tidak mengetahui karena apa, kesadaran kita yang sebenarnya belum bangkit di situ ya, belum bangkit sehingga kita seolah-olah tidak bisa melihat diri kita sendiri. Nah ketika seperti itu ya kadang menjadi agak lama ya, tetapi kalau kita bisa istilahnya menemukan sebabnya, oh iya perut saya nggak nyaman, perut saya kembung karena tadi saya habis marah-marah seperti itu, perut saya kembung karena saya menyimpan dendam itu, perut saya kembung karena saya merasa tertekan, misalkan seperti itu. Nah itu akan mudah ya untuk mencari solusinya atau untuk merilisnya ya. Nah itu, tetapi ada solusi juga ketika kita memang masih dalam kebingungan, tidak bisa menemukan ya, tetap ada terapi-terapi yang bagaimana caranya tetap kita akhirnya bisa membaik gitu, seperti itu. Makanya kita optimis saja ya, semuanya itu adalah proses yang perlu kita sadari, akhirnya kita merubah perilaku. Nah setelah itu nanti kita akan membaik. Jadi intinya ketika kita ingin membaik memang ada perubahan teman-teman ya. Nah perubahan apa? Yaitu perubahan sikap kita ya, perubahan sikap kita. Nah akhirnya nanti berubah menjadi membaik. Tetapi kalau kita biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang dirubah, ya mungkin itu akan seperti itu terus ya, itu seperti itu. Nah maka dari itu semuanya itu adalah dinamis ya teman-teman, dinamis. Jadi selalu ada perubahan, ya itulah hidup itu seperti itu. Jadi hidup itu istilahnya bergelombang ya, bagaikan detak jantung lah. Detak jantung itu juga naik turun kok, bergelombang ya. Alam juga naik turun. Nah kehidupan kita juga naik turun. Nah ketika kita bisa menghayati seperti itu, ya itu, ketika kita sedang naik, ketika kita sedang turun, semuanya harus dialami dan semuanya harus kita terima, kita rasakan. Nah setelah itu nanti kita akan baik-baik saja, akan damai. Ternyata rahasia hidup ya seperti itu, seperti itu. Tetapi ketika kita tidak menerima dualitas ya, maunya kita di atas terus, nggak mau di bawah ya, atau mungkin maunya kita bahagia terus, tidak mau menderita, ya ini susah seperti itu ya. Karena memang sifat dualitas ya seperti itu ya. Jadi ada bahagia, juga ada penderitaan ya, ada sehat, pasti ada sakit, dan semuanya akan dialami, itu seperti itu. Nah ketika kita sudah menerima dualitas itu nanti mudah ya, mudah, dan semuanya kan baik-baik saja. Karena apa? Karena kadang tujuan dari mungkin sang pencipta memberikan ujian ini kepada kita ya, yang bentuknya penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, supaya kita mengalami ya, supaya kita mengalami, menghayati ya. Nah akhirnya menyadari di situ. Nah setelah itu ya sudah, nanti akan lewat seperti itu. Tetapi ketika kita belum bisa istilahnya memaknai, nah itu yang kadang menjadi agak lama. Itu seperti itu ya. Tetapi optimis saja, itu pasti lewat teman-teman, pasti akan sembuh ya. Jadi badai pasti berlalu lah itu. Jadi makanya ya kita optimis saja, dan insya Allah nanti semuanya akan membaik. Nah buat teman-teman yang masih merasakan sensasi, khususnya sensasi di seputar perut ya, seperti perut kembung, begas, sembelit, perih ya, itu ada beberapa tip ya, ada beberapa tip yang dulu sering saya lakukan dan akhirnya menjadi membaik gitu, seperti itu. Nah tip-tip itu antara lain ya, yang pertama adalah ketika kita merasa kembung itu, yang saya lakukan pertama itu saya olesi dengan minyak angin biar menjadi lebih hangat ya, lebih nyaman. Kembung itu kan karena banyak mengandung gas ya. Gas itu karena dipicu oleh asam lambung yang berlebihan, itu seperti itu. Nah dengan dihangatkan dengan minyak angin itu biasanya akan membantu gas menjadi lebih mudah keluar ya, mungkin lewat sendawa, mungkin lewat
buang angin ya. Jadi tip yang pertama itu ya, olesi saja dengan minyak angin ya, minyak angin itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, minum air hangat ya, air hangat, air panas. Nah, bahkan saya sampai dengan sekarang itu minumnya selalu hangat teman-teman ya. Contohnya ini tadi saya minum teh ya, ini juga hangat juga itu. Nah, itu seperti itu. Karena apa? Hangat itu juga membantu penguapan ya, membantu penguapan, akhirnya gas itu juga akan menguap keluar ya. Jadi ini apa, menjadi mudah sendawa, menjadi mudah buang angin itu karena dipicu oleh air yang hangat itu, sehingga kembung itu akan berkurang. Nah, selain itu juga air hangat itu juga memperlancar ya, memperlancar sirkulasi darah ya, memperlancar pencernaan, itu sifatnya seperti itu. Nah, itu yang kedua. Jadi minum air hangat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu minum air kunyit ya. Minum air kunyit itu manfaat daripada air kunyit itu memang luar biasa untuk gangguan seputaran perut lah, seputaran penyakit dalam, semakin seputaran lambung kita ya. Itu juga bisa mengatasi iritasi ya. Nah, itu ternyata dengan rajin minum air kunyit itu juga akan membantu sekali ya, itu perut jauh menjadi lebih nyaman. Nah, itu juga saya lakukan ya. Itu caranya mudah teman-teman ya, membuatnya. Jadi kunyit hanya ambil 2 ruas lah ya, 2 ruas, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita iris tipis-tipis ya, kemudian kita taruh di dalam gelas, kemudian kita tuang air yang mendidih, cuma seperti itu ya. Nah, nanti kira-kira ya 20 menit ya, itu sudah bisa kita minum, kan ekstraknya sudah keluar, itu seperti itu. Dan biasanya kalau saya itu nggak pakai gula ya teman-teman, nggak pakai gula. Tapi kalau mau dikasih ya boleh ya, tetapi jangan terlalu manis ya, karena terlalu manis, terlalu asin itu biasanya juga memicu asam lambung untuk ini apa, produk ya menjadi berlebihan, itu seperti itu. Nah, itu jadi minum air kunyit ya. Nah, kemudian selain itu ya, kalau kita merasa kembung, tidak nyaman, itu juga usahakan jangan hanya minum teman-teman ya, usahakan sedikit makan ya. Contohnya makan nasi lah, ada 3 sendok atau berapa, itu juga ini menjadi sepertinya angin itu ya, gas itu akan mudah keluar, sehingga kembung-kembung itu akan menghilang ya. Itu jadi sedikit makan ya, jangan hanya minum saja. Nah, kemudian tidak harus nasi ya, makanan apa saja lah, itu seperti itu, hanya untuk mengaktifkan lambung kita, itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ini yang kelima ya, mungkin teman-teman bisa cocok bisa tidak ya. Kalau saya itu justru malah makan petai teman-teman ya. Petai itu makan ya maksimal 5 biji saja, jangan kebanyakan ya. Itu juga mengusir rasa-rasa ini seperti begak, sembelit ya, itu juga ini apa, akan teratasi juga kalau kita makan petai itu. Petainya itu yang mentah saja ya, yang mentah maksudnya nggak dibakar, tidak digoreng, itu seperti itu ya. Itu dan dimakan sama kulit arinya, itu seperti itu. Nah, itu nanti reaksinya ketika habis makan petai itu menjadi mudah sendawa ya, mudah buang angin seperti itu, sehingga rasa kembung-kembung juga akan menghilang ya, rasa perih juga menghilang ya itu. Karena perih itu kan kadang kita terlambat makan saja rasanya perih ya, itu seperti itu. Nah, maka harus diisi ya perut, tapi jangan terlalu banyak. Nah, itu contohnya, itu termasuk makan petai itu kalau saya itu cocok ya itu. Nah, buat teman-teman ya silahkan dicoba saja ya, barangkali juga cocok, itu seperti itu. Nah, kemudian selain itu bisa misalkan kita rebahan juga boleh ya, rebahan itu juga memberikan lebih nyaman ya, tetapi usahakan jangan duduk teman-teman ya. Jadi ketika sedang merasa kembung, begak, sembelit ya, itu usahakan kalau rebahan malah nggak apa-apa ya, tetapi usahakan jangan duduk. Nah, kemudian usahakan
berdiri ya, berdiri atau jalan itu juga bagus. Itu seperti itu. Itu biasanya juga rasa kembung itu akan menjadi cepat menghilang ya. Itu biasanya saya hanya jalan di dalam rumah saja kalau misalkan rasanya sedang seperti itu ya, sedang kembung, sembelit, begah itu seperti itu. Nah, kalau enggak itu ya rebahan sekalian juga enggak masalah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-8 ya, ini adalah kita lakukan pernafasan teman-teman ya. Pernafasan ini juga akan ini membantu mengeluarkan gas-gas yang ada di dalam lambung kita ya. Karena dengan pada waktu kita mengeluarkan nafas ini kan lebih banyak udara yang kita keluarkan karena kita mengeluarkan ini dengan durasi yang lebih panjang ya dibanding kita menghirupnya ya. Kalau saya biasanya menghirup lewat hidung ya dengan 4 hitungan. Itu 2, 3, 4 ya, kita tahan satu hitungan, kemudian kita lepaskan pakai mulut. Nah, ini sampai minimal 6 hitungan. Syukur semakin panjang semakin bagus ya. Artinya ketika semakin panjang gas atau udara di dalam lambung kita ini semakin banyak yang keluar. Nah, maka rasa-rasa kembung itu juga akan menghilang dan ketika kita mengeluarkan sampai tuntas ya, sampai panjang ini otomatis perut kan mengempis ya. Nah, mengempis itu artinya tidak kembung ya, itu seperti itu. Maka ketika kita rajin melakukan pernapasan itu akan mengatasi sekali kembung-kembung teman-teman. Ya, itu yang rutin saya lakukan. Bahkan dimanapun tempat ya, itu saya selalu melakukan pernafasan. Misalkan saya sedang mungkin di kendaraan, itu pun saya bisa ya. Misalkan saya sedang naik bis ya, di bis itu sambil duduk saya sambil melakukan pernafasan itu sehingga tidak kembung ya. Kemudian kita mungkin sedang ada acara ya, katakanlah kumpulan atau apa, sambil duduk sambil mendengarkan, saya lakukan juga pernafasan itu. Nah, alhamdulillah ya membaik itu teman-teman ya, dari gejala-gejala seperti kembung, bekas, belit itu. Nah, itu akhirnya tubuh menjadi nyaman, yaitu dengan teknik pernafasan. Yang terakhir ya, yang terakhir ini adalah berusaha menenangkan pikiran dan perasaan teman-teman. Nah, menenangkan pikiran ini sebenarnya jangan terlalu banyak hal yang dipikir ya. Jadi yang dipikir itu yang saat ini saja yang sedang dihadapi, yang kemarin-kemarin ya, atau masa yang akan datang itu nggak usah dipikirkan, pikirkan saat ini. Maka itu juga akan mengurangi ketegangan pikiran sehingga pikiran jauh menjadi lebih tenang ya. Kalau pikiran suruh berhenti sih susah, nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, bisanya hanya difokuskan kepada yang saat ini sedang dihadapi itu saja itu. Nah, termasuk juga menenangkan perasaan kita ya, ketika kita kadang masih suka marah-marah ya, mungkin masih merasa tersakiti, merasa menderita, merasa tertekan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau bisa dikurangi, dihilangkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan memperbanyak syukur dan sabar. Itu. Nah, dengan kita syukur, sabar ya, itu nanti akan tidak istilahnya melonjak lah emosi kita. Akhirnya kita menjadi semakin damai ya, menjadi semakin tenang. Nah, dengan seperti itu ya sudah, reaksi lambung kita juga akan normal, akan baik-baik saja. Nah, akhirnya kita terbebas dari gejala seperti perut kembung, begah, perih, sembelit. Nah, itu juga akan menghilang. Nah, itu yang saya terapkan seperti itu. Jadi sebenarnya simple lah, simple seperti itu. Cuma kadang kita harus istilahnya apa ya? Ya harus konsisten lah, konsisten melakukan seperti itu ya, insya Allah itu nanti semuanya akan membaik. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.